berdebu, sementara roda zaman bergulir kencang di luar pagar benteng kolonial. Menatap pemandangan pelataran surau, berdiri seorang lelaki berjiwa agung. Hatinya bergetar, jiwanya gelisah. Ia melihat kegelapan, kebodohan yang membayangi masa depan bangsanya. Inilah awal dari sebuah percikan api perubahan. Matahari dari Kauman, perjuangan sang tercerah. Nyai, lihatlah anak-anak kita di Kauman. Saban sore mereka rajin mengaji, merdu melantunkan kalam ilahi. Tetapi lihatlah esok paginya, mereka hanya bermain di jalanan. Tak tahu kemana arah dunia ini bergerak. Dunia sedang berubah dengan cepat, Nyai. Kalau kita tidak lekas mengajarkan ilmu pengetahuan, sains, dan geografi kepada mereka, anak-anak ini akan terus tertinggal, terjajah, dan tergilas oleh zaman. Aku sangat memahami gelisahmu, Kiai. Namun, engkau juga tahu apa yang terjadi di luar sana. Sebagian besar warga, bahkan kerabat kita sendiri, menolak keras keberadaan meja dan kursi-kursi kayu ini di dalam rumah kita. Mereka berbisik-bisik di pasar, menuding kita telah tersesat, Kiai. Mereka bilang kita meniru cara sekolah Belanda. Kita dianggap tasyabuh, Kiai. Ilmu pengetahuan bukan milik bangsa Belanda, Nyai. Ilmu adalah milik Allah, Sang Maha Cendekia. Siapa saja yang belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemaslahatan umat, maka ia akan dimuliakan olehnya. Kita tidak sedang meniru agamanya, kita sedang mengambil alatnya untuk mengejar ketertinggalan. Assalamualaikum, Kiai. Maaf kami datang terlambat. Kami harus mengendap-endap lewat jalan belakang agar tidak diinterogasi oleh orang tua kami. Kami datang untuk belajar, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah anak-anakku, jangan takut. Silahkan duduk di kursi-kursi kayu ini. Disinilah tempat kalian menempa masa depan. Kiai, mohon ampun atas kelancangan kami. Kami berdiri di ambang pintu ini, membawa sebongkah tanya. Apakah perempuan seperti kami juga boleh ikut belajar, duduk di kursi, dan memegang kapur tulis seperti kaum lelaki? Tentulah boleh, anakku, sangat boleh. Islam tidak pernah memenjara perempuan dalam sumur ketidaktahuan. Perempuan juga harus cerdas, berwawasan luas dan terampil, agar kelak dapat mendidik generasi masa depan yang tangguh. Ingat, anakku, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau begitu, bimbinglah kami, Nyai. Kami tidak ingin hanya diam di dapur. Kami ingin belajar aksara, menulis gagasan, dan kelak berdiri tegak untuk berdakwah di hadapan masyarakat. Sungguh indah tekad kalian. Kelak, kalian bukan lagi sekedar penghias rumah tangga, melainkan akan menjadi cahaya pembebas bagi kaum perempuan di seluruh negeri. Ayah, aku juga ingin
belajar matematika, angka-angka rumit itu? Bukankah itu ilmu orang-orang barat? Ilmu ciptaan Belanda? Mengapa kita tidak membaca kitab kuning saja sepanjang hari, Kiai? Sudah anakku, dengarkan baik-baik. Dengan matematika kita bisa menghitung pembagian waris dan zakat secara tepat tanpa keliru. Dengan ilmu geografi kita bisa mengenal luasnya bumi ciptaan Allah dan menentukan arah kiblat yang lurus. Dengan ilmu kesehatan kita bisa merawat dan menolong sesama yang didera penyakit. Apakah semua kebaikan itu hanya milik Belanda? Jadi, menurut Kiai, ilmu dunia itu tidaklah kotor. Ilmu dunia juga sangat penting bagi kita selaku muslim, Kiai. Sangat penting, Fakhrudin. Muslim yang sejati tidak boleh lemah dan bodoh. Kita harus maju, cerdas, dan menguasai segala bidang ilmu agar martabat Islam tegak berdiri di atas bumi ini. Itulah Islam yang berkemajuan. Namun Nyai, kemarin malam bibi saya bilang perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ujung-ujungnya hanya akan mengurus tungku dan dapur. Kami merasa berkecil hati, Nyai. Jangan pernah berkecil hati, Badilah. Itu adalah pikiran kolot yang menjebak. Perempuan berhak, bahkan wajib menuntut ilmu setinggi mungkin. Pikiran yang cerdas akan melahirkan tindakan yang hebat. Ingat, dari rahim ibu yang berilmu akan lahir anak-anak yang luar biasa. Kalau begitu Nyai, kami para perempuan tidak ingin hanya menjadi penonton di kelas ini. Kami ingin bergerak keluar. Kami ingin mendirikan perkumpulan pengajian khusus perempuan di kampung-kampung lain. Pilihan yang sangat agung, Badia. Kita akan bersama-sama merajut wadah perkumpulan perempuan itu. Sebuah gerakan yang kelak atas izin Allah akan kita beri nama Aisyah. Kami siap, Nyai. Saya siap mengajar anak-anak kecil, kaum ibu membaca Al-Quran dan aksara Latin agar bebas dari buta huruf, Nyai. Dan saya akan mengasah lisan saya, siap pergi berdakwah, menyampaikan kebenaran ke tengah-tengah masyarakat luas. Allahu Akbar. Inilah getaran batin yang melahirkan peradaban baru. Inilah semangat Islam yang berkemajuan yang sesungguhnya. Jampling. Benar kamu. Kita berada di tanah suci kawan. Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Dan berikan penjelasanmu sebelum ada warga tak bisa lagi dibendung. Haji Syarkawi, saudaraku, demi Allah, lihatlah baik-baik. Meja ini hanyalah seonggok kayu. Ia adalah alat. Kursi ini hanyalah sarana agar punggung anak-anak kita tidak bungkuk saat menulis ilmu. Papan tulis ini hanyalah media visual. Apakah jika kita menggunakan sendok saat makan, kita otomatis menjadi kafir? Yang paling utama di hadapan Allah adalah isi hati dan niat suci untuk mencari ilmu demi kejayaan Islam.
kita, Dahlan. Justru karena umat Islam terus menutup mata dari ilmu pengetahuan, kita menjadi bangsa yang lemah. Kita dijajahi, dibodohi, dan diadu domba oleh bangsa lain selama beratus-ratus tahun. Apakah kita akan membiarkan anak cucu kita terus merangkak dalam kegelapan penjajahan? Sebentar, kami tidak ingin menjadi generasi yang bodoh. Kami ingin menjadi muslim yang pintar, berdaulat dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dan kami, kaum perempuan, tidak ingin dianggap lemah. Kami ingin maju, mendampingi kaum laki-laki, membangun umat ini dengan fondasi ilmu. Kami hanya ingin mengajarkan kaum perempuan membaca kitab, memahami hak mereka dalam agama, dan membebaskan mereka dari belenggu kebodohan. Haji Sarkawi, Islam yang kita cintai ini tidak pernah memusuhi kemajuan zaman. Islam adalah rahmat bagi semesta alam yang menyuruh kita berpikir, meneliti, dan menyebarkan kebaikan. Islam rahmatan lil alamin. Apa yang dikatakan Dahlan dan murid-muridnya benar adanya. Selama hal itu tidak melanggar syariat, ilmu pengetahuan barat yang membawa manfaat wajib kita pelajari demi kemaslahatan umat. Astagfirullah, mungkin aku yang terlalu sempit dalam berpikir. Aku terlalu cepat terbakar oleh amarah dan prasangka buruk kepadamu, Dahlan. Maafkan aku, Dahlan. Tidak apa-apa, Haji. Mari lupakan yang lalu. Mari kita bergandengan tangan, satukan tekad untuk membangun masa depan umat dan mendidik anak-anak kita. Benih-benih kecerdasan itu disemai hingga mengakar kuat. Dari rahim pergerakan inilah, tepat pada tahun 1917, lahir sebuah organisasi perempuan Muslim pertama di Indonesia. Aisyah. Anak-anakku, kader-kader pilihan, ingatlah panji perjuangan kini ada di pundak kalian. Perempuan muslimah zaman baru tidak boleh lagi bersembunyi dalam bayang-bayang. Kalian harus cerdas dalam berpikir, berani dalam melangkah, dan meluas dalam memberi manfaat bagi sesama. Nyai, amanah ini kami terima dengan segenap jiwa. Kami siap memimpin barisan awal Aisyah, merumuskan arah organisasi, dan menyebarkan dakwah Muhammadiyah ke seluruh pelosok negeri. Kita tidak boleh setengah-setengah. Selain mengaji agama, kita juga harus menguasai ilmu administrasi, kesehatan, dan sosial, agar pergerakan perempuan ini tidak mudah diremehkan oleh kaum kolonial. Benar, mari kita dirikan rumah-rumah baca dan sekolah anak usia dini. Kita ajarkan anak-anak perempuan kita membaca sejak kecil agar rantai kebodohan ini putus sampai di sini. Dan tibalah saatnya dunia mendengar suara kita. Kita akan membawa suara perempuan merdeka ke panggung nasional. Sejarah mencatat dengan tinta emas pada Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928. Siti Munjiah tampil mengejutkan sebagai orator ulung yang membakar semangat ratusan pengusaha.
Kami bersumpah kami akan melanjutkan setiap jangkar perjuangan suci Ayahanda Kiai Dahlan dan Ibunda Nyai Walidah demi tegaknya kejayaan umat. Pegang teguh janji kalian, anak-anakku. Jadilah perempuan yang berilmu setinggi langit, namun tetap berakar kuat pada akhlakul karimah yang mulia. Aisyah, ini Aisyah. Telah menjelma menjadi badai perubahan. Estafet perjuangan diteruskan dengan satu tekad, menyinari seluruh Nusantara. Ingat dan camkan selalu pesan terakhir dari guru kita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Janji ini harus kita bawa mati. Benar, kita tidak boleh berhenti hanya di kampung kauman saja. Kita harus mengembangkan sayap pendidikan dan dakwah Islam yang murni ini hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Saya siap mengorbankan waktu dan kenyamanan saya. Saya siap berlayar ke tanah Sumatera untuk membangun sekolah. Dan saya siap menyeberangi lautan menuju bumi Kalimantan dan Sulawesi. Di mana ada bendera Muhammadiyah terkibar, di sana kebodohan harus lenyap. Barisan Aisyah tidak akan pernah tinggal diam. Kami akan terus bergerak mendidik kaum perempuan Indonesia tanpa kenal lelah. Majukan kaum perempuan dengan lentera ilmu pengetahuan. Kita dirikan panti asuhan untuk anak yatim. Kita bangun rumah sakit untuk menolong kaum duafa. Dan kita buka sekolah-sekolah gratis untuk rakyat miskin. Ilmu pengetahuan dan pendidikan harus terdistribusi secara adil, menjangkau segenap lapisan manusia tanpa memandang ras. Dan biarkan gerak dakwah kita senantiasa memancarkan kelembutan dan kasih sayang, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Ini telah mewujud nyata. Sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Aisyah kini tegak berdiri di mana-mana. Benar, bukan hanya belasan, tetapi sudah ribuan, mulai dari PAUD, TK, SD, SD, sekolah menengah, hingga universitas megah yang tersebar di dalam negeri hingga mancanegara. Hebat sekali perkembangan zaman kalian. Di era modern ini, apa saja yang kalian pelajari di sekolah? Kami tidak hanya belajar ilmu agama, kami belajar teknologi digital tingkat tinggi, coding, sains, astronomi, dan riset-riset ilmiah modern. Kami diajarkan merakit teknologi robotik, namun di saat yang sama, hati kami tetap terpaut pada lantunan hafalan ayat-ayat suci Al-Quran dan nilai-nilai luhur pesantren.
memancarkan cahaya kehidupan, memberi kehangatan ilmu tanpa pernah meminta balasan kembali. Matahari yang setulus menerangi seluruh semesta alam. Jangan pernah lelah untuk terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk menebar kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk menebar kebaikan. Di tangan kalianlah masa depan Islam yang gemilang ini dipertaruhkan. Majukan kaum perempuan dengan lentera ilmu pengetahuan. Guncang dan bangunkan bangsa ini dengan keberanian dakwah yang lurus. Sebarkan jaringan pendidikan berkualitas ke seluruh penjuru bumi. Sampaikan setiap pesan kebaikan agama dengan penuh kelembutan kasih sayang.